Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita punya cerita yang luar biasa banget tentang seorang pahlawan yang ternyata semua berawal dari permainan masa kecilnya. Permainan yang dia ubah jadi warisan abadi buat kita semua. Jadi ceritanya ini dimulai dari satu pertanyaan sederhana ya. Gimana sih ceritanya sebuah permainan anak-anak yang kelihatannya sepele banget justru bisa jadi pemicu revolusi pendidikan? Dan dampaknya itu masih kita rasain loh sampai sekarang. Penasaran kan? Yuk kita bedah ceritanya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, permainan anak sebuah revolusi. Kita bakal mulai dari akarnya nih, dari awal banget. Di mana sebuah mimpi besar yang mengubah sejarah, itu lahir dari permainan yang, ya ampun sederhana banget. Kenalan dulu yuk. Ini dia Raden Dewi Sartika. Dari kecil, dia ini emang udah kelihatan pinter banget. Nah yang unik, sepulang sekolah kerjaannya tuh bukan cuma main biasa, tapi sekolah-sekolahan. Dia ngajarin anak-anak perempuan para pelayan di rumahnya. Dan dari permainan inilah benih cita-cita besarnya muncul. Bikin sekolah beneran buat para perempuan. Tapi ya gitu deh, namanya juga mimpi besar, nggak selalu mulus jalannya. Pas Dewi udah remaja dan coba ngutarain idenya di Bandung, waduh, kenyataannya pahit. Idenya buat memberdayakan perempuan malah dicuekin. Keluarganya nggak ngelarang sih, tapi nggak dukung juga. Jadi ya, dia sendirian aja gitu sama mimpinya yang segede itu. Tapi namanya Dewi Sartika, dia nggak nyerah gitu aja. Nah, di bagian kedua ini, sekolah istri pertama, kita bakal lihat gimana kegigihan dia akhirnya mulai membuahkan hasil. Mimpinya pelan-pelan jadi nyata. Nah, ini dia turning point-nya. Ada dua orang penting yang masuk ke dalam cerita. Pertama, kakeknya sendiri, yang kebetulan Bupati Bandung waktu itu. Kedua, seorang inspektur Belanda, namanya Den Hammer. Mereka berdua ini ngelihat sesuatu di dalam ide Dewi, dan akhirnya ngasih dukungan yang dia butuhin banget. Dan berkat bantuan mereka, tanggal 16 Januari 1904, sejarah baru pun tertulis. Di sebuah ruangan di kantor kabupaten, sekolah istri resmi dibuka. Kelihatannya sederhana ya, cuma satu ruangan. Tapi ini revolusioner banget pada masanya. Penting banget nih buat dicatat. Sekolah ini bukan cuma soal belajar baca tulis doang. Jauh lebih dalam dari itu. Dewi Sartika punya filosofi dasar dari Sunda, namanya cager bager. Artinya itu jadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, plus punya karakter yang baik. Keren kan? Ada kutipan dari tulisan beliau yang pas banget ngegambarin visinya. Beliau bilang, pendidikan itu kunci buat dapat kekuatan dan kesehatan, baik fisik maupun jiwa buat anak-anak. Intinya, pendidikan itu buat pemberdayaan total, terutama buat perempuan. Oke, lanjut ya. Di bagian ketiga, tumbul melawan arus. Di sini kita bakal lihat gimana sekolah kecil yang berawal dari satu ruangan itu nggak cuma bertahan, tapi justru tumbuh pesat, bahkan di luar dugaan semua orang. Perjuangannya jadi sedikit lebih ringan setelah dia menikah dengan Raden Agah Suryawinata. Kebetulan banget, suaminya ini juga seorang guru. Jadi mereka ini benar-benar jadi power couple gitu, berjuang bareng-bareng buat majuin pendidikan perempuan. Kemitraan yang solid banget. Coba deh lihat evolusinya. Ini keren banget. Awalnya kan sekolah istri, isinya pelajaran dasar. Terus naik level, jadi sekolah keutamaan istri. Nambahin skill kayak masak, nyetrika, membatik. Nggak berhenti di situ. Sekolahnya berkembang lagi. Ada kelas bahasa Sunda, ada juga kelas bahasa Belanda dan Melayu. Sampai akhirnya jadi sekolah Raden Dewi, yang bahkan punya pelajaran merawat orang sakit. Luar biasa adaptif ya. Dan pertumbuhannya cepet banget. Dari cuma satu ruangan, akhirnya sekolah ini diakui resmi, bahkan dapat bantuan dana dari pemerintah. Tapi yang paling penting, efek dominonya itu loh. Keberhasilan sekolah ini jadi inspirasi, bikin sekolah-sekolah sejenis bermunculan di seluruh Jawa Barat. Tapi seperti cerita pahlawan pada umumnya, jalan gak selamanya mulus. Di bagian 4 ini, kegigihan di tengah perang dan kehilangan, kita akan masuk ke babak yang paling berat dalam hidup Dewi Sartika. Coba perhatikan lini masa ini. Ujiannya datang gak berhenti-berhenti. Mulai dari kesulitan duit pas Perang Dunia Pertama. Terus pukulan terberat, suaminya meninggal dunia. Belum selesai datang pendudukan Jepang. Sampai puncaknya, dia terpaksa harus ninggalin sekolahnya, ngungsi, waktu perang kemerdekaan lagi panas-panasnya. Coba bayangin deh, di umur 63 tahun, setelah 40 tahun lebih membangun mimpinya dari nol, dia harus ninggalin itu semua. Sendirian, tanpa suaminya, dan hidup jadi pengungsi. Ini benar-benar ujian mental yang luar biasa berat.
Dan sekarang kita sampai di bagian terakhir. Bagian kelima, warisan abadi seorang pahlawan. Di sini kita akan melihat babak penutup dari perjalanan hidupnya yang luar biasa. Dan gimana warisannya itu tetap hidup sampai detik ini. Jadi, di tengah pengungsiannya di Cinean, fisiknya makin menurun. Ya wajar ya, setelah kerja keras seumur hidup ditambah kesulitan di masa perang. Akhirnya, Dewi Sartika mengembuskan nafas terakhirnya. Jauh dari Bandung, jauh dari sekolah yang dia bangun dengan segenap jiwa. Tapi perjuangannya sama sekali nggak sia-sia dan nggak dilupakan. 19 tahun kemudian, setelah beliau wafat, sebuah pengakuan yang sangat pantas akhirnya datang. Yap, pada tahun 1966, pemerintah Indonesia secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional kepada Raden Dewi Sartika. Ini adalah penghargaan tertinggi sebagai bukti bahwa jasanya benar-benar tak ternilai bagi bangsa ini. Kisah Dewi Sartika ini ngajarin kita satu hal penting banget. Dari hal yang kelihatannya sepele, kayak permainan masa kecil, ternyata bisa lahir sesuatu yang besar dan abadi. Nah, jadi pertanyaan terakhir buat kita semua, renunganlah, kira-kira permainan atau passion masa kecil kita apa ya, yang mungkin bisa kita ubah jadi sebuah warisan yang berarti juga?